Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada renungan singkat kali ini saya akan menyampaikan dengan judul Hidup yang Penuh Arti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita ketika remaja memikirkan hidup ini, apa artinya saya hidup di dunia ini? Apa artinya saya hidup di dalam keluarga yang Tuhan telah berikan? Apa artinya saya ada bersama dengan lingkungan saya? Tentu hal itu pernah terpikirkan. Tentu hal itu juga yang membawa kita saat ini memikirkan banyak hal. Apa arti hidup saya? Mungkin kita menjalani hidup ini dengan penuh aktivitas yang membuat kita jenuh, yang membuat kita capek, yang membuat kita tidak bisa berbuat daya apa-apa, atau kita bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan kita ini dan memuaskan orang lain, orang yang kita kasihi. Tetapi di dalam satu hati yang lebih dalam, ada sesuatu yang kekurangan di dalam kehidupan ini. Kita bertanya, apa arti hidup saya ini? Banyak orang mencari kehidupan dengan cara mencari harta, mencari uang sebanyak-banyaknya, tidak kenal lelah, tidak kenal siang atau malam. Dia mencari uang sebanyak-banyak untuk memuaskan kehidupannya, untuk memuaskan keinginannya. Ketika banyak uang, dia bisa melakukan apa saja di dalam kehidupannya. Tapi kita ingat satu firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 23 ayat 4-5. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ada banyak orang yang ingin menjadi kaya. Ada banyak orang yang ingin supaya dia bisa melakukan apa saja ketika dia punya uang yang banyak. Dia bisa membeli apa saja, dia bisa jalan-jalan kemana saja, dan dia bisa melakukan apa saja karena banyak uang. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa sebentar lagi itu akan lenyap, sebentar lagi itu tidak ada artinya. Ketika bisa menikmati uang itu, tetapi melihat hati yang paling dalam, apakah ada sukacita, ada kebahagiaan ketika sudah menyelesaikan semua apa yang sudah dirindukan itu. Itu semua sia-sia, kata firman Tuhan. Dan kita harus mencari lagi apa yang sangat perlu di dalam kehidupan kita ini. Apa yang sangat kita butuhkan sebenarnya. Banyak orang mencari kesenangan dunia. Banyak orang mencari supaya dia dipuaskan oleh dunia ini. Dia bisa pergi kemana saja, dunia malam. Dia bisa menikmatinya bersama dengan apa yang ada fasilitas di sana. Tetapi ketika dia pulang dari situ, ada sesuatu yang kurang lagi di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dan dia mengatakan, apa arti hidup saya ini? Firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1-2. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Orang bisa menikmati apa saja. Orang bisa menikmati kehidupan ini dengan menikmati bersama dengan teman-temannya. Tetapi itu semua sia-sia. Dia bisa ketawa, dia bisa happy, tetapi itu semua bodoh, kata firman Tuhan, kata Pengkhotbah. Apa gunanya semuanya itu? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ada banyak orang yang bisa menikmati dalam kehidupan ini. Bisa main motor-motoran. Dia bisa menikmati itu dengan dia membeli motor yang bagus. Dia bisa pergi kemana saja bersama dengan teman-temannya. Dia bisa menghabiskan uang dengan senang, gembira, bahagia menurut dia.
Tapi ketika dia pulang dari situ, ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan. Ada yang kurang di dalam hati. Untuk itu, kita harus cari tahu apa sesungguhnya yang perlu di dalam kehidupan kita ini. Apakah hanya dengan mencari uang sebanyak-banyaknya? Ketika kita diminta untuk melakukan pelayanan dan kita mengatakan, saya tidak punya waktu. Kenapa? Karena saya siang malam mencari uang. Saya tidak ada waktu lagi buat Tuhan. Saya harus mencari memuaskan kebutuhan saya supaya tercukupi semuanya. Supaya keturunan saya bisa tercukupi semuanya. Bukankah itu Tuhan yang mengatur? Bukan Tuhan itu yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Tapi yang sangat perlu dalam hidup ini adalah carilah Tuhan, Anda akan hidup. Di dalam Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Yang sangat penting dalam hidup ini adalah mencari Tuhan. Cari Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mencari Tuhan itu yang lebih utama. Ketika kita mencari Tuhan, maka hati kita dipenuhi hati kita oleh kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Maka ada suatu kesenangan, maka ada suatu kebahagiaan ketika kita punya uang dan kita bisa menikmati dan kita bisa memandang Allah di dalam menikmati itu. Ketika kita punya uang, harta, kita bisa memberi kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang lebih berarti lagi ketika kita membagi hidup kita bersama dengan saudara-saudara yang kekurangan, saudara-saudara yang membutuhkan. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita harus mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, semua fasilitas yang ada di dunia ini boleh kita nikmati. Tetapi kita bisa membatasi diri. Mana yang penting dan mana yang tidak. Mana yang kekal dan mana yang tidak. Mana yang penuh arti di dalam hidup kita ini. Tentu kita bisa melakukan yang penuh arti di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan kita semuanya. Bukankah firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima? Ketika kita memberi, maka ada sukacita yang lebih besar dibanding dengan tidak melakukan apa-apa. Dibanding dengan mencari kebutuhan hanya untuk kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang yang kita cintai. Tanpa memikirkan kebutuhan orang lain. Tanpa memikirkan orang yang kekurangan di samping kiri kanan kita. Yang sangat penting adalah mencari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka dia bisa memenuhi sukacita dan sejahtera dalam hidup kita ini. Tapi ketika Tuhan Yesus tidak ada, ketika kita mengatakan saya Kristen, tetapi belum hidup di dalam Tuhan, belum hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, apa artinya semuanya itu? Kita hanya menikmati apa yang susah payah kita mencari. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan kita sukacita dan sejahtera. Kita bisa menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada berbagai macam masalah. Sekalipun ada berbagai macam kondisi yang tidak mungkin kita pahami. Seperti pandemi yang sudah berjalan selama ini. Kita susah untuk melakukan sesuatu oleh karena kita dibatasi oleh berbagai macam hal dalam aturan. Supaya tidak menyebar virus ini. Tetapi ketika kita melakukan bersama dengan Tuhan, ketika kita dalam Tuhan, maka kita bisa melakukan. Tuhan akan memberikan kita pikiran-pikiran yang dibukakan oleh firman Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup kita ini. Dan hidup kita penuh arti, bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain, kepada jemaat kita, dan kepada dunia ini, kepada orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan mereka, oleh karena kita tahu bahwa di dalam Yesus ada sesuatu yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita ini. Semoga renungan ini bisa memberikan kita sukacita dan sejahtera di dalam menjalani kehidupan ini. Amin.